أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام السيد علوي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترغيب في اكتساب الحلال والإجمال في طلب الرزق والترهيب من الحرام إلى أن قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم والترمذي. Para jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini, pada subuh ini kita akan mengkaji satu hadis lagi, dan mungkin nanti ada hadis terkait dengan wara', kemudian meninggalkan syubhat, kemudian jadilah orang yang mempermudah urusan dalam urusan jual beli, urusan hutang piutang, memberi pinjaman dan membayar hutang. Cuman kita masih membahas satu hadis terkait dengan kehati-hatian kita dalam masalah mencari rizki. Di zaman akhir ini, kalau kita masih bisa mencari rizki yang halal itu sudah alhamdulillah. Zaman akhir sudah mulai dari sistem transaksi jual beli yang secara hukum ini harus terus berkembang. Namanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu tergantung illatnya, tergantung alasannya. Ketika berkembang begini, bagaimana mensikapi? Ada ini, bagaimana lagi mensikapi? Halal apa haram? Halal apa haram? Kadang orang sembarang, nggak hati-hati, semua halal mau haram, pokoknya duit. Halal haram pokoknya duit. Tapi kan bukan itu masalahnya ya. Bukan masalah duit nih. Halal haram yang penting duit. Ketika enggak halal ternyata ada efek negatif. Ketika enggak halal di sini efeknya negatif. Banyak kaitannya nanti, terutama masalah doa. Masalah doa ini nanti bisa agak mustajab kalau kemudian kita sembarangan mengkonsumsi apa? Rizki, makanan yang masuk ke tubuh, tempatnya ya. Termasuk haji, barang bisa enggak mabrur. Haji itu harusnya mabrur semua. Tapi kalau kemudian kita caranya enggak benar, nanti ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah nanti jawab la labbaik wala sa'daik. Allah, apa enggak ada labbaik enggak ada keberuntungan buat kamu.
Nauzubillahi min dzalik. Maka kemarin Rasulullah mengajar kita bertakwalah kepada Allah, cari pekerjaan itu, cari rezeki, cari yang baik-baik. Yang masalahnya setiap jiwa gak bakalan mati, kata Rasulullah, sehingga nanti jatah rezekinya terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi baru mati. Jatah rezekinya belum terpenuhi gak mati-mati itu. Meskipun hanya sisa beberapa butir nasi lagi dan beberapa teguk air lagi sisa, tapi belum dihabisin, ya belum mati. Makanya ya yang penting dicarinya yang benar. Wa in abta'a anha, meskipun datangnya terlambat ya. Kadang kaya aja nunggu mau mati. Dari muda, dari kiri, tahu-tahu pas sudah tua, pas mau mati baru kaya. Oh, rizkinya datangnya terlambat. Tapi sebenarnya ya memang takarannya ya segitu itu. Wong takarannya banyak, kok nggak kaya-kaya itu gimana? Ya ternyata tidak dibikin stagnan, ideal, bukan jadi orang sederhana terus, tapi dibikin miskin, langsung mendekati ajal kaya. Nah, setelah kaya malah mati. Wa in abta'a anha. Maka kata Rasulullah, wa ajmi fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kamu ini takutlah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik-baik. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Yang halal-halal diambil, kalau yang haram-haram tinggalkan. Insyaallah lah kita hidup di akhir zaman sukses. Insyaallah. Yang penting masih tetap nyari rezeki yang halal, masih mau ngaji, masih mau berteman dengan orang soleh. Dan 3 itu pegang. Insyaallah kita orang akhirat. Meskipun kelihatannya orang dunia, tapi kan tetap rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Nanti jenengan kita ini akan menjadi rijal, laki-laki pedagang-pedagang. La tulhihim tijaratun an dzikrillah wa iqamis shalah. Yang profesi dia sebagai orang yang berniaga, tidak melalaikan dirinya untuk ingat Allah dan mendirikan sholat. Oh, itu hebat itu ya. Jadi hebat, jadi orang kaya-kaya, tapi ya tetap mau ngaji, tetap mau sholat, mau zikir, rizkinya tetap halal. Insyaallah nanti teman-teman guru kedatangan tamu. Salah satunya di sana ada kiai dari Jepara, itu kaya itu. Dia itu distributor ikan laut, dikirim ke Timur Tengah, kemana. Hafal semua, Tanjung Balai, Karimun sini semuanya udah dijelajahi ya. Masuk orang kaya tapi jadi guru ngaji. Kalau cerita duit, kemarin waktu kapan itu kesini tuh, saya agak nyangka bawa duit setas. Duh, bawa duit 1 tas, digendong ini biasa banyak duitnya guru ngaji ya, seorang kiai ya. Gitulah, tetap cari pekerjaan yang halal, kemudian jaga sholatnya, ngajinya tetap insyaallah itu orang sukses dunia dan akhirat. Makanya kalau Abi Ihya itu
Abina Ihya Ulumuddin itu sering bilang ketokani dunyani dilalah ngangge apa ngahiroti, kelihatannya kayak sibuk dunia aja, ternyata itu adalah orang-orang akhirat. Timbangannya kebalik, kelihatannya akhirat ngahiroti, tiba-tiba dunyani ini. Kayak kita ini kayaknya ya urusan akhirat tok, ternyata orientasinya urusan dunia. Iyalah, malah banyak dosanya. Jadi pakaian akhirat dijadikan sebagai baju kepalsuan untuk mengeruk kekayaan hidup. Wah, malah repot. Ya nggak enak apa? Yang enak ya penampilannya kayak orang dunia, tapi niatnya orang akhirat. Tambah bagus lagi. Tapi yang lebih hebat ya orang akhirat, tapi ya kaya, usahanya lancar, kemudian rizkinya halal, kemudian pendistribusiannya benar, orangnya alim kayak Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Oh itu iya, kayak Buya alim, ahli hadis, ahli ini punya hotel di Mekah, disewakan, dipakai orang haji, orang umroh, orang apa Masya Allah. Di Madinah punya apartemen, punya villa, kolam renang, Abu ya. Subhanallah ya. Santri kalau ke Madinah, Sayyid Muhammad santri kalau ke Madinah, nyampe ke sana ya sudah ke apartemennya Sayyid Muhammad. Sampai sana mandi di kolam renangnya, ada lapangannya, main bola. Ya itu Sayyid Muhammad ya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki orang kaya, tapi alim. Tapi jenengan kan nggak nampak ke ininya kan? Nampaknya itu ke karangan-karangannya kayak gini ini nampaknya, kealimannya. Tapi kayanya Masya Allah. Sampai saya pernah mendengar ungkapan Abu Ya itu kalau bilang ke santri, kamu ini kalau ilmu mungkin bisa nyalip saya katanya, tapi kalau kaya kayaknya enggak. Saking kayanya beli ya ini kalau ilmu kayaknya bisa nyalip saya katanya. Tapi kalau kayaknya enggak bisa nyalip, terlanjur kaya sudah itu. Gimana mau nyalip beliau, logikanya gimana ya? Santri mondok harus 15 tahun minimal. Dia harus sanggup mondok 15 tahun. Biaya transportasi pulang pergi beliau tanggung seluruh santri. Perpanjangan visa beliau tanggung. Biaya hidup makan beliau tanggung, kitab-kitab beliau belikan, baju beliau belikan, tiap bulan beliau gaji. Santri itu dikasih duit gaji terus nih. Belum lagi nanti kalau lagi ada busyra, berita gembira, bonus-bonus tuh untuk santri. Ini baru santri, belum lagi ngurusi al-yatama, belum lagi ngurusi ini, belum lagi ngurusi ini. Saking kayanya. Perpustakaan di Yaman, di mana beliau penuhi dengan kitab-kitab, diamanahkan kepada siapa untuk ini. Kaya. Nah, yang penting caranya halal ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu zat yang baik. Layak balu, tidak mau menerima siapa Allah thayyiban kecuali pada yang baik. Allah itu zat yang baik, gak mau menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara itu memerintahkan siapa Allah,
memerintahkan al-mu'minina pada orang-orang iman, bima dengan apa, amaro yang telah memerintah siapa Allah bihi dengan ma al-mursalina pada para rasul. Allah itu sesungguhnya memerintahkan orang-orang beriman ini sama dengan yang Allah perintahkan kepada para rasul, persis. Perintah Allah kepada orang mukmin sama dengan perintah Allah kepada para rasul, para nabi. Faqala, kata Rasulullah, maka Rasulullah membaca Al-Quran. Faqala, maka berfirman siapa Allah, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyib, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Rasulullah kemudian baca ayat ini, ya ayyuhar rusul, hei para rasul, kulu kalian makan, minat tayyibati dari yang baik-baik, wa'malu dan berbuatlah siapa kalian sholihan pada amal soleh. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, bima dengan sesuatu ta'maluna yang kalian kerjakan, alimun itu zat yang maha mengetahui. Kata Allah kepada para rasul, hei para rasul, para utusan Allah, kalian makannya yang baik-baik ya. Makannya yang baik-baik. Kemudian berbuat perbuatan yang soleh, ya, pekerjaan yang soleh, yang bagus-bagus. Apa yang kalian kerjakan, kata Allah, sesungguhnya itu di dalam pengetahuan Allah. Saruh cari kerjanya benar apa enggak, Allah tahu. Yang dimakan itu ada haram-haramnya apa enggak, Allah tahu. Tapi kan yang Allah suruh yang baik-baik, yang halal-halal. Wa qala ta'ala, dan Rasulullah bilang juga firman Allah Ta'ala, wa qala, dan berfirman Ta'ala siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu kalian makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari baik-baiknya sesuatu, razaqna yang telah merizkikan siapa kami, kum pada kalian. Kata Rasulullah, kan sama kan, Rasul suruh mengkonsumsi makanan yang baik-baik, orang-orang yang beriman pun oleh Allah suruh mengkonsumsi rizki yang Allah berikan yang baik-baik, ya itu sudah yang dimakan. Tsumma dzakara, kemudian menuturkan siapa Rasulullah ar-rajula pada kejadian yang menimpa laki-laki. Ada sebuah kasus, ada seorang laki-laki, Rasulullah cerita, yutilus safar, kata Rasulullah, ada laki-laki yang bepergian jauh, sampai kemudian rambutnya acak-acakan, aghbar, sampai lusuh penuh dengan debu, bepergian jauh, kayak gak punya tempat mandi, sampai bayangannya kayak begitu jauh. Kan kadang ada orang ziarah mana ya, sampai pakaiannya kayak jelek, kayak apa, tapi jangan bilang itu. Cuma Rasulullah bilang ada orang bepergian jauh, sampai baju aja udah kelihatan lama dipakai, gak pernah dicuci, gak pernah disetrika, rambutnya aja sudah acak-acakan, penuh dengan debu, bahasanya saking jauhnya berjalanan. Yamuddu yadayhi ila sama, namanya orang bepergian jauh, doa itu mustajab. Paling mustajabnya doa itu 5. Di antaranya doanya musafir. Doanya orang musafir, orang bepergian jauh. Jangan kok musafir, doa aja. Makanya saya kalau ada orang musafir minta doa. Nanti insya Allah mustajab itu, berkat statusnya sebagai musafir. Akhirnya dia ini saking perjalanannya jauh, rambutnya sampai acak-acakan, kemudian tubuhnya lusuh penuh dengan debu. Doa dia, yamuddu yadeh, dia panjangkan kedua tangannya, angkat ilas sama, ke langit, sampai ngangkat tinggi-tinggi sambil bilang, ya Rob, ya Rob, ya Rob.
Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, wahai Tuhanku. Wah, doanya banyak, ditinggi-tinggiin itu tangannya memohon kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, kata Rasulullah, sedangkan makanannya itu haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Bekal yang dimakan itu haram-haram semua, makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa wudiya bil haram, dan dia tumbuh kembang dicekoi dari barang yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Rasulullah, dari mana doanya mau diijabahi, kata Rasulullah. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Mau diijabahi dari mana, kata Rasulullah? Awang makanan, minuman, pakaiannya dia penghalang dari doanya itu yang harusnya mustajab. Makanya kita ini ya hati-hati ya. Ya memang hidup di akhir zaman itu mungkin serba sulit ya. Mau mencari yang halal-halal itu sulit ya. Sekarang apa saja ini sampai memastikan biar halal ditulis halal mat. Halal mat itu jadi supermarket yang halal kan gitu. Tak biar jelas itu kalau ini halal. Kalau masjid TWK supermarket Masjid Al-Munawwarah ya, Al-Munawwarah ya, lumayan lah bawa nama masjid, tapi ya sudah bawa nama masjid itu yang ngelola itu yang ngerti ilmu tentang perniagaan, jual beli, jangan main pokoknya yang halal. Kemudian yang dijual juga yang halal-halal, alhamdulillah ya. Jangan sampai ada minuman-minuman yang haram. Ini nggak ngerti deh main masuk haram. Kadang saya itu meskipun apa hukum fikih itu tahu ya. Tapi ke hati itu nggak bisa. Kayak kemarin itu naik motor, kadang motor kan sering dibawa anak-anak. Nah, tahu-tahu pas mau pakai habis pula. Akhirnya beli di ecerannya. Beli berapa bang? 15.000 kata saya. Masukin tuh 15.000. Pas tak kasih duit 50, orangnya ngambil kembalian ke dalam kan, saya tengok jualan minuman keras. Itu kok saya megang duit kembalian itu gemetar. Wis gak enak wis kembalian itu. Meskipun saya caranya halal tapi ini orang jualan itu ada jualan itunya. Ya udah, mau dikemanain duit ini, sisanya 35 ini. Rasanya itu sudah ya kan, saya caranya halal, cuman rasanya megang duit itu loh beda ya. Gara-gara begitu. Secara transaksi halal kalau saya beli bensin apa. Cuma megang duit karena nampak itu, pikiran sudah kemana? Mana? Masya Allah ya. Itu hati-hati itu. Dalam urusan apa? Urusan niaga. Monggo kalau mau ditanyakan, ini hadis Muslim dan Imam Tirmidzi. Insya Allah berikutnya masalah meninggalkan hati-hati syubhat, kemudian anjuran jual beli yang mempermudah jual beli, mempermudah apa? Meminjamkan duit, dan mempermudah bayar ya, bayar utang. Kadang orang udah yang ngasih pinjaman gampang, yang bayar nggak gampang. Ada yang kayak gitu. Ini yang ngasih pinjaman itu loh sudah gampang, ini yang bagian bayar malah kembalikan malah nggak gampang. Nanti ada doa dari Nabi bagi orang yang bisa mempermudah, itu ada. Silakan, barangkali ada yang ditanya. Kalau nggak ada nanti kita baca hadisnya. Kok tak minum dulu. Ini halal mat, halal ya.
Bismillah. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Alhamdulillah. Ada ditanya? Oh, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, doanya tidak dijabah oleh Allah. Yang jadi pertanyaan saya, sampai kapan doanya itu tidak dijabah? Artinya selama hidupnya kan dia memakan makanan haram itu. Artinya makanan haram ada di tubuhnya. Artinya apakah selama sampai dia mati itu tidak dijabah atau kapan, Ustaz? Terima kasih. Ya, doanya dalam hadis itu doa musafir yang tidak diijabah karena serba haram. Nah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dicekoi barang haram. Sampai kapan doanya enggak diijabah? Ya sampai taubat. Taubat itu secara umum innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu satu saja tidak mengampuninya, itu kalau disekutukan. Kalau disekutukan itu saja Allah tidak mengampuni. Tapi kalau sudah selain itu jenengan makan makanan haram, minuman-minuman haram dan seterusnya, setelah itu bertaubat, berhenti deh, tidak mau makan ini lagi, tidak mau minum itu lagi, tidak mau memakai yang haram-haram lagi, berhenti. Baru kemudian doa kepada Allah, udah diijabahi. Syaratnya apa? Hentikan yang haram. Sudah gitu. Kalau itu sudah berhenti, aman. Itu sudah. Makanya kalau kita merasa kita ini profesinya serba haram, apanya sudah serba haram, ininya haram, ya usahakan bertinggalkan itu. Biar doa kita mustajab. Nah ini kalau jenengan yakin, cuman saya lupa itu di mana ya. Takut bukan hadis. Soalnya ada ini apa? Man tarokal haram abdahullahul halal. Hadis apa bukannya lupa. Siapa yang meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Nah, tapi nanti tak carilah insyaallah. Jadi cuma saya lupa hadis apa bukan. Jadi man tarokal haram abdahullahul halal. Orang yang meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Yang gitu kan? Kadang nyimpen duit nih haram. Ternyata ketika kita berusaha meninggalkan itu, Allah ganti dengan cara yang halal. Kadang banyak, kadang kita membeli sesuatu dengan cara yang haram, tapi setelah kita berusaha meninggalkan itu tetap aja bisa beli, cuman caranya sudah berubah dengan cara yang halal. Diganti aja namanya, yang tadinya haram Allah ganti dengan nama halal, penempatannya jadinya halal. Nah gitu, insyaallah bisa dipahami. Tapi kalau dia masih lanjut, nggak berhenti dengan haramnya itu, ya sampai kapanpun ya nggak bisa mustajab doanya. Tapi kalau dia berusaha berhenti, insyaallah. Kadang ujian kayak begini nih, saya ada jamaah padahal sudah sekali berjamaah. Jamaah kalau jamaah yang sering kemana-mana dakwah lah ya bahasanya. Itu kalau sudah dihadapkan dengan profesi itu cerita ke saya. Itu kadang juga Jumatan barang. Subhanallah. Itu sibuk ya Allah, ya Ustaz gimana saya sampai berapa kali gak Jumatan. Ini kira-kira saya ini salah atau bagaimana. Sampai gak Jumatan itu udah sering. Kadang gak ngejar Jumatan karena apa? Karena profesinya. Profesi yang kemudian mengharuskan dia meninggalkan kewajiban kepada Allah kadang. Tapi gimana Ustaz? Ya mau gimana ya, mau ngomong sholat Jumat itu wajib ya. Tapi masalahnya, mohon maaf nih, mungkin jenengan banyak yang tahu hal-hal kayak begini. Dia itu punya profesi yang dari perusahaan
yang tugasnya nganter-nganter tamu-tamu perusahaan ya, kemana-kemana ini. Dan mereka rata-rata yang diantar itu orang non-muslim. Akhirnya waktu sholat Jumat itu sendiri berhenti sebentar, setelah itu minta diantar lagi ya. Rombongan itu gitu. Akhirnya dia nggak bisa berkutik, waktunya Jumatan waktunya berangkat mereka, ya udah ya diantar ya. Masya Allah. Nah makanya jenengan syukur ya. Kalau nengok jenengan tuh jadi syukur saya kadang, enak betul jadi orang ini. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, waktunya kerja wis kerja, itu syukur sudah sama Allah, sujud syukur. Cuma satu aja, tinggal diperhatikan apa? Tinggal diperhatikan caranya bener apa? Enggak, khudhu ma halal wada'u ma harum. Kalian ambil yang halal, tinggalkan yang haram-haram. Jadi kalau sudah profesi halal itu tekuni sudah, sambil bisa ibadah atau apa itu. Karena khawatir efeknya itu berbahaya. Sampai doa gak mustajab gara-gara makanannya apa? Haram. Orang-orang dulu itu, ibu-ibu itu saking hati-hatinya itu nyusui bayi barang itu. Dulu orang dulu tapi keliru makan buahnya tetangga, itu lupa minta izin. Setelah itu kemudian apa? Nyusui bayinya. Itu suaminya marah-marah sampai kayak apa, terus nangis suaminya, takut anaknya nanti gimana sih. Wah, orang dimarah-marahi orang dulu itu. Sampai datang ke rumah, tolonglah diikhlaskan, ini takut efek dari makanan yang enggak jelas itu tadi berdampak pada anaknya. Bukan pada ibunya saja, tapi takut berdampak pada anaknya. Itu orang dulu kayak begitu, hati-hatinya. Kayak kisahnya abahnya Imam Syafi'i, itu hati-hati, sudah dapat makanan di jalan aja masih mikir takut enggak halal. Saking takutnya, ini punya siapa tadi kok main embat aja, jangan-jangan. Terus ini lagi yang salah itu, jangan punya kebiasaan kalau ada duit gak jelas masukkan kotak infak, itu juga kesalahan. Itu kok dermawannya kok kalau sama barang gak jelas itu gimana? Dermawan itu sama yang jelas-jelas. Kalau dermawan itu, ini ada duit 100.000, punya siapa ini? Entah punya siapa itu, masuk kotak. Kalau gak jelas masuk kotak. Yang jelas yang masuk kotak itu, kalau gak jelas itu jangan dimasukkan kotak. Taruh pengumuman siapa yang hilang, titip di mana. Ini ada orang dermawan, kalau gak jelas menjadi dermawan. 100.000 duit sendiri jelas, masukkan kotak. Duit jatuh jangan dimasukkan kotak. Yang lebih parah lagi masuk mulut. Naudzubillahi min dzalik. Soalnya kemarin saya punya kawan itu orang Jawa, pulang dari Batam, dia lumayan sukses dari Batam, balik lagi ke Batam. Saya cerita, kok balik lagi ke Batam gimana? Lah wong saya ini sudah bawa modal dari Batam, mau buka usaha ini macam-macam, buka, gak sukses. Selama saya pulang dari Batam beberapa bulan, gak pernah megang duit katanya. Sekali aja dapat duit saya, waktu di jalan dapat duit 100.000, saya ambil itu katanya. Lah itulah duit yang saya dapat. Jadi selama pulang itu gak pernah dapat duitnya habis, malah dapat duit yang nemu di jalan. Lah itu saya ambil. Saya mikir ini halal apa haram. Balik lagi ke sini, karena di sini udah jelas katanya halalnya. Timbang di sana nggak pernah dapat duitnya malah di jalan, yang nggak jelas statusnya. Balik lagi sekarang orangnya ke sini, ceritanya begitu ya. Itu yang penting dimanapun kita mencari rezeki, syaratnya satu, usahakan halal, pekerjaannya halal, rezekinya halal, itu sudah isyarat. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh. Ya. Yang pertama terkait dengan Pulau B. Memang tempatnya itu isinya saya nggak tahu itu. Maksudnya gini standar fikih dulu. Di fikih itu gini, kalau kita berada di satu daerah yang notaben apa namanya jenis makanannya apanya saja semuanya didominasi yang haram aja semua. Maka kita berada di tempat itu ikut haram meskipun kita ternyata yang dikonsumsi halal. Makanya harus betul-betul mencari sendiri, bawa sendiri. Tapi kalau berada di daerah yang didominasi halal, maka kita makan sembarangan pun di situ itu halal. Meskipun ternyata kebetulan makan yang haram. Maaf, di satu daerah wilayah di Indonesia ini ada yang serba haram. Ya, kalau di sini serba apa? Halal. Ternyata kayak di sini ini tahu-tahu kita makan, mohon maaf, kena B2 itu. Padahal di sini kita keyakinan kita kan sudah makanan itu sudah halal. Ternyata kena yang itu, tidak apa-apa. Nah ya, makanya sekarang dari gajinya, kalau kita gajinya dari pekerjaan yang haram, jatuhnya ikut haram. Mohon maaf, sekarang kita masak, misalnya di situ ngelola itu, bagian tugas apanya, bagian masakin, bagian apanya semuanya. Sekarang kita karyawan itu, jatuhnya apa? Haram. Menerima gajinya juga haram. Cuma kalau pengalokasiannya bukan untuk yang haram, entah itu digunakan untuk apa ya, yang bukan yang haram, dikelola untuk apa, ya menerimanya halal. Kan gini, menjual itu haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan dan seterusnya. Maka kita yang ikut andil di dalam prosesnya otomatis jatuhnya haram. Cuma kalau mohon maaf memiliki itu untuk hama, hanya dimanfaatkan kotorannya untuk kepentingan apa, untuk apa, kan nggak haram. Maka pekerjaan itu halal, menerima gaji dari situ juga halal. Bisa nggak? Bisa dipahami? Makanya pekerjaan itu gini, kalau pekerjaan itu haram, otomatis menerima gaji itu ikut haram. Apapun sudah. Ya kayak tadi itu ya. Penggilingan, membuat penggilingan itu haram bang enggak? Haram. Berarti karyawannya yang di situ ikut menggiling-giling itu. Bagian administrasinya, bagian apanya, haram bang enggak? Haram. Riba juga gitu. Kalau riba itu sudah haram, adminnya haram, yang membantu haram, yang ini haram, semuanya jatuhnya haram karena ribanya haram. Namanya wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Tapi kalau semuanya halal, apapun semuanya ikut halal. Yang terkait dari situ akhirnya halal. Cuma ya itu tadi, kalau masalah haram dan tidak itu kan menilai dari sisinya, dari sisi mana. Oh, ini bukan untuk diginikan, berarti halal. Kalau untuk, mohon maaf, anjing kalau untuk dikonsumsi kan haram, dimasak untuk dijual haram. Tapi anjing dijual, digunakan untuk kepentingan jaga sawah, jaga ini, halal apa haram? Halal. Yang ikut andil di dalam itu bagaimana? Halal, menerima gaji dari situ halal. Padahal barangnya sama kan? Cuman profesinya itu beda. Insya Allah dipahami. Ya kan kalau itu urusannya anjing haram semua, ya tunggu dulu. Ya, anjing belum tentu haram kan? Sama orang ngurusi ayam pun halal. Tapi ngurusi yang ayam tirennya kan haram. Itu pun ayam tiren tengok dulu, ternyata ayam tiren untuk dikonsumsi lele atau apa kan? Ya kan nggak jadi haram lagi. Ada kawan saya
jual ayam tiren. Banyak karyawannya, dijual di mana? Dimasukkan ke pasar. Maka pekerjaan itu haram, yang ikut andil di dalamnya haram, yang menerima gaji juga haram. Tapi tidak, setiap ayam tiren dijual dimasukkan kemana ada tulisannya ayam tiren untuk apa? Untuk makanan apa, ikan atau apa. Jelas sekali orangnya nulis kayak gitu. Ditulis ayam tiren untuk bagus untuk makanan ikan, untuk apa. Ya enggak haram kan, sama-sama profesinya sama kan, ngurusi tiren, cuma jadi beda ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan paham. Yang kedua apa yang ketiga terkait, yang kedua apa tadi? Pokoknya gini, kalau nyogok itu gini, sesuatu yang bukan milik kita itu miliknya orang lain. Kemudian untuk mendapatkan sesuatu tersebut yang tidak boleh menjadi boleh ya, yang tidak boleh bisa menjadi boleh, syaratnya dengan mengeluarkan sesuatu itu namanya nyogok. Itu yang nggak boleh. Cuma kalau di dalam sebuah sistem untuk mendapatkan sesuatu harus ada administrasi, harus ada fee, harus ada apa, ya nggak apa-apa, itu bagian daripada sistem. Tapi kalau untuk membolehkan sesuatu itu harus yang mestinya tidak boleh, kayak gini loh, untuk mendapatkan bangku sekolah itu usia harus 7 tahun misalnya, tapi bisa dirubah ininya, merubah yang nggak boleh. Kalau mau ngasih ini tak kasih bangku sekolah, ngasih itu bisa haram tuh, yang menerima juga haram. Kenapa? Karena dia membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Mohon maaf, orang haji juga sama, hati-hati. Tahun berangkat 2030, tapi pingin berangkat tahun ini, akhirnya kerjasama. Sudah Pak, orang yang berangkat tahun ini digeser untuk tahun depan, yang di tahun ini saya aja yang nempati, tak kasih 2 kali lipat. Ya itu kan membolehkan sesuatu yang enggak boleh. Maka ini namanya nyogok. Kadang kebalik-balik orang kalau nggak ngerti masalah nyogok. Kita kehilangan barang, orang itu nggak mau menyerahkan kecuali kita ngasih apa? Ngasih uang apa, bonus atau apa. Maka memberikan itu bukan nyogok, karena itu memang milik kita kan, hak kita untuk kita dapatkan. Cuman untuk mendapatkan harus gitu, ya sudah, peraturannya harus gitu. Ada lagi biasanya bikin apa, semacam-macam lah. Biasanya kalau mau bayar dikasih, tapi kalau nggak mau bayar nggak dikasih. Maka kita namanya bukan nyogok. Memang sebenarnya harusnya dapat, cuman ini ada orang yang bekerja gimana itu kan bisa sebenarnya, tahu-tahu dipersulit atau apa ya. Nah, bisa nggak dipahami? Agak rumit dah. Nggak tahu kalau begini tarafnya. Yang lebih berhak ini, yang harusnya mendapatkan ini secara kualifikasi ini yang harusnya dapat, dan seterusnya ini prosedur semuanya ini. Tapi yang sini bilang, Pak jangan dikasih ke itu, kasih ke saya, Bapak tak kasih ini. Lu Bapak ini nggak lulus uji atau apa? Ya tapi tak kasih duit banyak nanti. Akhirnya dikasihkan, itu baru namanya nyogok. Kenapa? Menyingkirkan orang lain yang mestinya berhak disingkirkan dengan cara itu, namanya apa? Nyogok. Padahal yang dapat harusnya ini kita singkirkan, itu namanya nyogok. Dan di dunia itu, dunia sudah sering terjadi. Mohon maaf, saya ada kawan sampai balik lagi ke Batam itu, dia punya proyek-proyek kayak begitu, di Jawa sana, balik ke Batam, pas saya tanya kenapa, apa di sana nggak ada proyek kayak gitu? Ada, cuman terlalu besar, belum apa-apa sudah besar duluan. Akhirnya dia balik ke sini, kalau di sini kecil katanya. Oh kalau di Batam kecil, ya. Di sana terlalu besar.
ininya belum jelas, ininya udah harus keluar besar dulu. Waduh, balik lagi sini. Waduh, saya rumit kalau sudah mikir bab kayak gitu itu. Astagfirullahaladzim. Insyaallah yang terakhir, MUI itu enggak jadi syarat. Setiap yang dari MUI mesti MUI itu hanya standarnya. Makanan yang kita makan enggak ada standar MUI-nya, belum tentu apa? Belum tentu haram kan? Apalagi udah jelas. Kita tahu yang masak siapa, tetangga kita, cuman belum terdaftar atau apa ya. Di MUI ya sudah makan aja. Tetangga bikin ini, saya tahu pekerjaannya sehari-hari, cuman di usahanya itu belum ada label MUI-nya, itu boleh dimakan, makan aja seenak-enaknya, sekenyang-kenyangnya, malah kalau tahu itu biar barokah. Justru yang ada labelnya itu sendiri kalau belum teliti-teliti betul itu juga bisa haram. Wong saya pernah duduk masalahnya di situ itu. Yang paling sulit itu ayam, memang yang paling sulit itu ayam. MUI sendiri ngakui yang paling sulit itu apa? Urusan ayam. Kenapa? Karena terlalu banyak yang nangani belum tentu ahli, dilihat awalnya saja, setelah ditinggalkan kadang mereka kan berubah ya. Nah itu lebih sulit. Makanya sekarang pingin membuat rumah potong syariah atau apa, karena memang rumit dalam masalah itu, sangat rumit. Ya, alhasil kesimpulannya kalau nggak mau dikasih sertifikat halal, ya tengok nanti dikaji alasannya tidak maunya apa, atau memang karena haram akhirnya nggak mau dikasih. Mereka maksudnya kalau MUI mau ngasih label halal kan mereka harus menelusuri barangnya dari mana, ininya dari mana, ininya dari mana, ini. Jadi barulah jadi dia gak mau dibegitukan itu, takut nanti ketahuan misalnya. Kalau itu apa? Haram misalnya. Ya kalau begitu ya kita hati-hati, apalagi sudah dijadikan besar begitu ya. Di sebuah mal-mal di buah ini, kemudian udah jelas menu favorit besar gitu, tapi gak mau kalau diuji halal haramnya, ya kita ya harus hati-hati kalau kayak begitu. Cukup ya? Insyaallah pada pertemuan yang lain insyaallah kita akan kaji kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.